Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membicarakan tentang aplikasi turunan untuk titik dan nilai stasioner. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian mengamati video ini, diharapkan nanti kalian mampu menganalisis keterkaitan turunan pertama suatu fungsi dengan nilai stasioner, serta menggunakannya dikaitkan dengan masalah kontekstual. Sekarang kita akan membicarakan tentang titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Titik stasioner terbentuk apabila garis singgung, ingat kemarin kita sudah membicarakan tentang garis singgung, di mana turunan pertamanya itu adalah merupakan garis singgung. Di sini titik stasioner adalah garis singgung yang pada kurva tersebut membentuk garis horizontal. Hal ini berarti bahwa garis singgung tadi yang merupakan turunan pertama karena berbentuk horizontal, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Ini adalah garis-garis horizontal, sehingga ini merupakan titik-titik. Ini adalah titik, ini adalah titik, ini yang kita sebut sebagai titik-titik stasioner. Atau bisa kita katakan bahwa apabila ada sebuah fungsi f yang mempunyai turunan, di mana di sini kita ambil f absen a-nya bernilai 0, berarti di sini, maka pada titik x sama dengan a ini akan menghasilkan sebuah nilai stasioner jika kita masukkan pada nilai fa-nya. Jadi, ini adalah nilai stasionernya. Sedangkan titik, karena yang disebut titik itu berkaitan dengan x, y. Kalau x-nya adalah a, maka y-nya adalah fa. Nah, satu paket ini yang kita sebut titik. Sedangkan kalau hanya fa-nya saja, kita sebut sebagai nilai. Dari mana nilai a-nya di sini? Nilai a didapat dari turunan pertama yang sama dengan 0. Biar lebih jelasnya, kita coba latihan berikut. Tentukan nilai dan titik stasionernya. Ingat tadi bahwa stasioner terbentuk dari garis singgung yang berupa horizontal. Maka karena garis singgung adalah turunan pertama, kita cari turunan pertamanya dulu, yaitu, ingatkah? Pangkat taruh depan, pangkat dikurangi 1. X pangkat 3 ini kita turunkan, maka menjadi 3x pangkat 2 min 12. Ingat ya, konstanta itu turunannya 0. Maka di sini sama dengan stasionernya adalah bernilai sama dengan 0. Setelah itu kita cari nilai x-nya. Kita buat. Boleh kita bagi semuanya dengan 3. Kalau kita bagi 3 menjadi berapa? X pangkat 2 min 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan di sini. Pemfaktorannya ingat kasus daripada bentuk seperti ini itu apa? Kalau A pangkat 2 min B pangkat 2 itu sama dengan siapa? A min B kali A plus B. Jadi, karena 4 itu kita bisa buat dalam bentuk 2 pangkat 2 sama dengan 0 di sini, maka kita bisa membuatnya menjadi x min 2 kali x plus 2. Maka di sini pembuat 0-nya adalah x min 2 sama dengan 0, yaitu x sama dengan 2. Dan di sini adalah x plus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 2. Itu adalah pembuat 0 untuk turunan pertamanya. Selanjutnya,
Setelah itu kita akan mencari nilai dari stasionernya. Nilai stasionernya di sini adalah, bagaimana kita mencarinya tadi? Betul, kita memasukkan nilai daripada X-nya tadi ke dalam fungsi fx-nya. Jika di sini fx sama dengan X pangkat 3 min 12X plus 8, maka F2-nya di sini berarti 2 pangkat 3 min 12 kali 2 plus 8 sama dengan 2 pangkat 3, 8 min 24 ya, plus 8 sama dengan berapa? Berarti di sini min 8. Selanjutnya kita cari F min 2 di sini adalah, kita ganti nilai X-nya dengan min 2. Berarti min 2 kita kurung di sini, kita pangkatkan 3. Min 12 kali min 2 plus 8. Min 2 pangkat 3 berarti min 8 ya. Kemudian min 2 kali min 12 kali min 2 berarti plus 24 plus 8. Di sini ini habis ya, tinggal 24. Maka yang disebut nilai stasioner adalah min 8 dan 24. Ini adalah nilai stasioner. Yang disebut nilai tadi min 8 dan 24. Sedangkan yang disebut titik stasioner harus ada X dan Y-nya. Berarti X-nya 2 di sini menghasilkan nilai siapa tadi? Min 8. Dan siapa? Min 2 tadi menghasilkan nilai 24. Jadi kalian bisa membedakan mana yang disebut nilai stasioner dan mana yang merupakan titik stasioner. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang titik stasioner, kita akan berbicara tentang jenisnya. Kalau kita mengamati tadi, di sini ada pada posisi dia di puncak, dan ada posisi dia di bawah, dan ada posisi ketika tidak ada perubahan. Dari sini kita mengetahui bahwa jenis stasioner itu ada 3. Ada yang maksimum, minimum, dan yang merupakan titik belok. Maksimum terjadi ketika terjadi perubahan dari tanda turunan pertama ini yang positif plus, kemudian pada posisi 0, kemudian dia menjadi min, turun. Maka kini kita sebut sebagai titik yang maksimum. Sedangkan ketika tidak ada perubahan, yaitu ketika dalam posisi min, kemudian ini titik B, ini titiknya turunan ini menghasilkan 0, min 0, dan dia masih min lagi, kita sebut sebagai titik belok. Pada posisi min, 0, dan plus di sini, kita sebut sebagai titik yang menyebabkan dia dikatakan sebagai minimum. Jadi kalau maksimum, perubahannya dari plus 0 ke min, belok itu tetap min 0 min atau plus 0 plus, dan di sini minimum adalah min 0 plus. Menentukan titik maksimum dan minimum serta belok dengan menggunakan uji turunan pertama. Kita bisa melakukannya. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa disebut maksimum jika terjadi perubahan dari positif 0 ke negatif. Sedangkan minimum adalah turunan pertamanya terjadi perubahan dari min, 0, dan plus. Sedangkan pada belok,
yaitu bisa dari plus 0 ke plus atau dari min 0 ke min. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa pada posisi tersebut ini dikatakan sebagai maksimum, ini dikatakan sebagai minimum, dan dikatakan belok jika tidak ada perubahan dari plus 0 plus atau min 0 min. Untuk lebih jelasnya, kita coba pada latihan berikut. Tentukan titik balik dan titik maksimum, titik balik maksimum dan titik balik minimum pada kasus berikut. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yaitu kita membuat turunan pertama pada fungsi tersebut. Maka di sini turunan pertamanya adalah pangkat taruh depan, pangkat dikurangkan 1 menjadi X pangkat 2, karena 1/3, pangkatnya taruh depan, pangkatnya dikurangkan 1 tinggal 2 ya. Ini kita sederhanakan menjadi X pangkat 2 saja, plus langkah yang sama untuk setengah X kuadrat, berarti X min 6. Ini adalah turunan pertamanya. Ingat tadi, selanjutnya kita menentukan syarat titik stasionernya bahwa turunan pertama harus sama dengan 0. Maka kita mencari turunan pertama yang sama dengan 0, berarti X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Kita cari nilai pembentuk X-nya di sini, yaitu kita faktorkan 3 sama 2 ya. Di sini adalah plus, di situ adalah min ya, kan ya plus. Kemudian di sini adalah min. Maka pembuat nolnya adalah X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, atau X plus 3 yang sama dengan 0, dan X-nya sama dengan min 3. Setelah itu, kita buat garis bilangannya. Ini mempermudah kita untuk mencari perubahannya. Ingat, garis bilangan kita tentukan dengan cara mulai dari angka yang terkecil dulu, baru angka yang besar. Untuk mencari perubahan tersebut, kita melakukan yang namanya uji titik. Uji titik di sini kita mencari titik sebelum min 3, antara min 3 dan 2, dan setelah 2. Kita ambil X sama dengan min 4. Karena posisi min 4 di sini sebelum min 3, kita cari. Kita masukkan ke dalam turunan pertamanya. Kita masukkan ke dalam bentuk ini. Yaitu X min 2 kali X plus 3, kita ganti nilai X-nya. Berarti min 4, min 2 di sini. Kemudian min 4 plus 3. Berarti di sini min kali min sama dengan plus. Tandanya yang kita butuhkan. Plus di sini. Pada posisi min 3 di sini sudah jelas ya. Dia adalah 0. Karena dia pembuat 0 di sini. Selanjutnya kita cari nilai X setelah min 3. Antara min 3 dengan 2. Yang paling mudah adalah angka 0. Angka 0 di sini adalah kita ganti nilai X-nya sama dengan 0. Yaitu 0 min 2 di sini 0 plus 3. Maka di sini menjadi min kali plus, yaitu min. Nah, di sini untuk nilai 2-nya di sini yaitu tetap, yaitu nilainya 0. Karena dia juga pembuat 0. Selanjutnya kita mencari titik setelah angka 2, yaitu 3. Kita ganti nilai X-nya, kita masukkan dalam yang sudah difaktorkan tadi. 3 min 2 kali 3 plus 3 sama dengan 1 itu positif ya. 3 kali tambah 3 juga positif. Plus kali plus yaitu plus. Maka di sini plus. Sekarang kita lihat perubahannya. Kalau perubahan tadi yaitu
pertama positif, berarti dia naik, kemudian dia turun. Maka pada posisi min 3 ini kita sebut sebagai dia menghasilkan titik maksimum. Sedangkan dari min, kemudian 0 ke plus, maka ini kita sebut bahwa 2 di sini menghasilkan nilai minimum. Maka untuk mencari titik, kita harus mencari nilai daripada fungsi yang ada. Maka kita masukkan nilai di sini, yaitu ketika X sama dengan min 3, kita masukkan ke dalam fx-nya. Fx-nya adalah 1/3 X pangkat 3 plus setengah X pangkat 2 min 6X. Jadi kalau untuk mencari F min 3 di sini kita ganti. X-nya kita ganti dengan min 3. 1/3 min 3 pangkat 3 plus setengah min 3 pangkat 2 min 6 kali min 3. Kita dapatkan di sini bahwa min 3 di sini ada min 9, kemudian plus 9/2 plus 18 yang menghasilkan 27/2. Selanjutnya kita akan cari nih, berarti di sini adalah min 3,27/2. Selanjutnya kita cari untuk nilai daripada X sama dengan 2. Maka tinggal kita masukkan ke dalam nilai fx-nya, yaitu 1/3, X-nya kita ganti 2, yaitu 2 kali 2 pangkat 3, plus setengah 2 pangkat 2, min 6 kali 2. Berarti di sini 8/3 ditambah 2 dikurangkan 12 ya. Jadi 8/3 min 10. Kita samakan penyebutnya menjadi 8/3 min 30/3 sama dengan min 22/3. Jadi titik di sini yaitu 2, min 22/3. Di mana yang disebut sebagai titik balik adalah titik balik maksimum adalah nilai daripada min 3,27/2. Ini adalah yang maksimum. Sedangkan yang minimum adalah 2, min 22/3. Ini yang kita sebut sebagai titik balik minimum. Selanjutnya, ada cara yang berbeda, yaitu dengan menentukan titik maksimum, minimum, dan beloknya dengan menggunakan uji turunan yang kedua. Di mana pada uji turunan yang kedua dikatakan nilai maksimum jika turunan kedua pada nilai X sama dengan A-nya di sini lebih kecil dari 0, maka dia disebut sebagai maksimum. Sedangkan minimum jika turunan keduanya di sini itu bernilai lebih besar dari 0. Dan jika dikatakan belok, jika turunan keduanya di sini bernilai sama dengan 0. Belok ada belok turun dan ada belok naik. Belok turun terjadi ketika turunan pertama untuk nilai A-nya itu lebih kecil dari 0. Sedangkan turunan pertama di sini untuk nilai A-nya di sini lebih besar dari 0. Maka disebut titik belok naik. Dengan persyaratan masih sama untuk titik beloknya, yaitu turunan keduanya yang
sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menerapkan uji turunan yang kedua pada kasus yang sama seperti sebelumnya. Di sini, maka yang harus kita lakukan langkahnya masih sama, yaitu kita mencari yang terlebih dahulu, yaitu turunan pertamanya. Turunan pertamanya di sini yaitu X pangkat 2 ditambah dengan X dikurangkan dengan 6. Syarat stasioner yaitu sama dengan 0, maka kita di sini cari nilai X-nya. X-nya di sini yaitu 3, 2 di sini plus, di sini min, pembuat nolnya yaitu X sama dengan 2 atau X plus 3-nya yang sama dengan 0 hingga X sama dengan min 3. Kalau tadi menggunakan pergerakan kurva, sekarang kita melihat dengan cara mengujinya dengan turunan yang keduanya. Apa itu turunan kedua? Turunan kedua di sini yaitu kita simbolkan seperti ini. Dari turunan pertama kita turunkan lagi menjadi 2X plus 1. Ini kita sebut sebagai turunan yang kedua. Untuk melihat mana yang termasuk maksimum, pembuat maksimum dan pembuat minimumnya, kita masukkan ke dalam turunan yang kedua, nilai X-nya. Kita masukkan terlebih dahulu untuk X sama dengan 2, kita ganti berarti 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 1 ya. Jadi 5. 5 ini lebih besar dari 0. Ingat, jadi persyaratan ketika turunan pertama kita masukkan nilai X-nya lebih besar dari 0, artinya bahwa X sama dengan 2 di sini pembuat nilai minimum. Karena tadi nilai turunan keduanya lebih besar. Kalau kita masukkan nilai X-nya di sini sama dengan min 3, maka 2 kali min 3 ditambah 1 sama dengan min 6 ditambah 1 menjadi min 5. Min 5 itu lebih kecil dari 0, maka kita bisa mengartikan bahwa X sama dengan min 3 adalah pembuat nilai maksimum. Karena yang ditanya adalah titik baliknya, maka kita harus mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Langkahnya sama, yaitu dimasukkan nilai X-nya pada Fx. Jadi di sini kita mencari nilai F2. Kalau F2 berarti 1/3, X-nya kita ganti dengan 2 pangkat 3 plus setengah 2 pangkat 2 min 6 kali 2, yaitu 8/3 plus 2 min 12 sama dengan 8/3 min 10. Sama dengan di sini, kalau kita samakan penyebutnya, berarti kita nanti mendapatkan 8/3 min. Ini plus, langsung ditulis min 30/3 sama dengan min 22/3. Ini adalah yang kita sebut sebagai nilai maksimumnya. Maka titiknya adalah 2, min 22/3. Ini adalah titik minimumnya. Selanjutnya, untuk maksimumnya, langkahnya sama, yaitu kita cari, kita masukkan nilai X-nya ke dalam fungsi Fx menjadi F min 3 di sini. X-nya kita ganti dengan min 3. Berarti min 3 pangkat 3 plus setengah min 3 pangkat 2. Min 6 kali min 3 di sini sama dengan di sini menjadi berapa? Min 9
Di sini plus 9/2 plus 18 sama dengan 9/2. Kalau ini kita gabung di sini menjadi plus 9. Kita samakan penyebutnya. 9/2 ditambah 18/2 sama dengan 27/2. Maka yang di sini yang disebut nilai adalah 27/2. Ini adalah nilainya, sedangkan yang disebut titiknya adalah min 3,27/2. Ini adalah titik maksimumnya. Sama ya? Selanjutnya, yaitu kita menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dalam interval yang tertutup. Pada kasus dalam interval tertutup, yang harus kita perhatikan adalah interval tertutup tersebut pada titik berapa. Langkahnya masih sama. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari turunan pertamanya. Cari titik stasionernya juga. Nah, di sini yang disebut interval tertutup di sini yaitu nilai A dan B di sana. Pada ujung-ujung di sana itu kita sebut sebagai titik ujung selangnya. Jadi ini disebut intervalnya, ini kita sebut interval tertutup. Ada titik ujung selangnya. Di sini ujung-ujung selangnya yaitu X sama dengan A dan X sama dengan B. Ini kita sebut titik ujung interval. Selanjutnya, kita mencari titik stasionernya, yaitu dengan cara tadi turunan pertamanya yang sama dengan 0 tadi. Kita cari. Nah, jika ada kasus seperti ini, maka nilai-nilai inilah yang kita sebut sebagai titik stasioner. Selanjutnya, yang berpengaruh pada interval tertutup di sini yaitu titik singular. Titik singular adalah sebuah titik di mana yang menyebabkan turunan pertama menjadi tidak ada. Seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai titik singular. Dengan menganalisis pada ujung intervalnya, titik stasionernya, titik singularnya di sini, maka nanti kita akan mendapatkan XX atau titik-titik yang menyebabkan terjadinya nilai maksimum dan nilai minimumnya. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam nilai Fx-nya seperti yang biasa. Nilai yang terbesar kita sebut sebagai nilai maksimum, sedangkan yang terkecil kita sebut sebagai nilai minimumnya. Untuk lebih jelasnya, coba kita analisis pada grafik berikut. Pada kasus ini min 2 di sini dan 6 di sini kita sebut sebagai titik ujung intervalnya. Titik selangnya di sini ada min 2 dan 6. Sedangkan titik stasionernya yaitu ada maksimum minimum di sini, yaitu 0. Kemudian di sini minimum di sini ada 4. Jadi yang disebut selang tadi adalah min 2 dan 6. Kemudian yang disebut tadi ada yang puncak di sini stasionernya, titik stasionernya di sini ada 0 dan 4. Selanjutnya kita lihat sini antara min 2, 0, 4 dan 6 ini yang kita sebut sebagai titik kritis. Sedangkan maksimum minimum pada interval tertutup seperti ini yaitu tadi disebut maksimum jika pada dia yang terbesar.
Maka pada titik kritis yang terbesar yaitu di sini menghasilkan 5. Maka yang disebut nilai maksimumnya adalah 5. Pada titik 6 di sini ya, berarti titik maksimumnya 6,5. Sedangkan minimumnya yaitu di sini ada 2. Maka yang kita sebut sebagai nilai minimumnya di sini adalah 2. Ada 2 titik yaitu min 2,2 dan 4,2. Perhatikan grafik berikut ini, kita analisis lagi. Pada kasus ini yang disebut selangnya yaitu min 1 dan 5. Selangnya di sini adalah min 1 dan 5. Selanjutnya, yang kita cari titik stasionernya. Yang disebut titik stasioner adalah yang perubahan ini ya. Berarti 1. Tidak ada yang lagi. Nah, yang disebut sebagai titik singular ketika turunan pertamanya menjadi tidak ada di sini, yaitu ketika nilainya di sini X sama dengan 3. Maka yang disebut sebagai titik kritisnya di sini yaitu ada min 1, 1, 3, dan 5. Dan yang disebut nilai maksimum adalah mana yang paling besar, yang paling tinggi dari titik yang ini yaitu 7. Sedangkan nilai minimumnya yaitu yang paling kecil. Di sini kita lihat Y-nya di sini ya, paling kecil yaitu 0. Maka nilai minimumnya adalah 0. Selanjutnya, jika kita diberi kasus seperti ini, tentukan nilai maksimum dan minimumnya pada interval. Ada kata-kata interval di sini, maka ini adalah kasus yang merupakan interval tertutup. Maka di sini kita akan mencari yang pertama yang harus kita lakukan. Turunan pertamanya dulu kita cari. Turunan pertama di sini yaitu yang ini yang kita turunkan ya. Pangkat taruh depan, pangkat dikurangkan 1. Menjadi 12x pangkat 2 plus 6x min 6. Selanjutnya, kita cari semua titik kritisnya. Nah, di sini pada interval tertutup, yaitu yang pertama selangnya, yaitu antara min 2 dan 1. Dan titik stasionernya. Dari turunan pertama yang kita sudah dapatkan di sini, kita buat sama dengan 0. Ingat tadi syarat stasioner, yaitu turunan pertama harus sama dengan 0. Kita cari pembuatnya. Setelah kita faktorkan, kita cari pembuat 0-nya. Kita dapatkan X sama dengan min 1 atau X sama dengan setengah. Pada kasus ini, tidak ada yang disebut sebagai titik singularnya. Selanjutnya, dari titik-titik ini yang kita sebut sebagai titik kritis. Jadi titik kritisnya ada siapa saja? Ada min 2, ada 1, ada min 1, dan ada setengah. Ini adalah titik-titik kritisnya. Dari titik-titik kritis ini, maka kita memasukkan nilainya pada fx-nya. Sehingga didapat seperti ini. Nah, tadi kesimpulannya apa? Ketika nilainya itu paling besar, maka kita sebut sebagai maksimum. Dan yang paling kecil kita sebut sebagai minimum. Maka di sini kita dapatkan titik maksimumnya adalah min 1,6 dan minimumnya adalah min 2,7. Nah, di sini yang disebut titik berarti min 1,6, sedangkan titik minimumnya adalah min 2, min 7. Mudah ya? Tentukan langkah pertamamu untuk mewujudkan mimpimu.
Jangan pernah menyerah. Sampai jumpa.